welcome to my channel. Halo, assalamualaikum semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan yaitu jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung pembilangnya. Contoh, 2/5 kurang dari 4/5. Penyebutnya sama, maka bandingkan langsung pembilangnya, yaitu 2 itu kurang dari 4, maka 2/5 kurang dari 4/5. Yang kedua, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan dahulu penyebutnya, lalu bandingkan pembilangnya. Contoh, 1/3 1/4. Penyebutnya kan berbeda, maka disamakan dulu. Penyebutnya kan 3 dan 4. Maka berapa yang bisa dibagi dengan 3 dan 4? Yang bisa dibagi 3 dan 4 yaitu 12. Maka 1/3 menjadi 4/12. Dan 1/4 menjadi 3/12. Jadi 4/12 itu lebih dari 3/12. Maka 1/3 lebih dari 1/4. Mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan, kita lihat dulu penyebutnya. Apabila penyebutnya sama, maka langsung urutkan pembilangnya. Tetapi apabila penyebutnya berbeda, maka samakan dulu penyebutnya, kemudian urutkan pembilangnya. Langsung kita ke latihan soal nomor 1. Bandingkan pecahan di bawah menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang A, 1/2 3/4. Caranya kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sama atau tidak? Ini 2, ini 4. Maka penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya ya. Angka berapa yang bisa kita bagi dengan 2 dan 4? Yaitu angka 4 ya. Penyebutnya kita jadikan per 4. Caranya 1/2 sama dengan, ini penyebutnya per 4. Caranya 4 ini kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 kan hasilnya 2. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Maka 1/2 itu menjadi 2/4. Kemudian yang 3/4 tetap ya, karena kan penyebutnya sudah 4. 4 dibagi 4 ini kan 1. 1 dikalikan 3, 3. Maka tetap ya 3/4. Ini penyebutnya sudah sama ya, 2/4 dengan 3/4. Maka langsung kita bandingkan pembilangnya, yaitu 2 dengan 3. 2 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 3? 2 itu lebih kecil daripada 3. Maka 1/2 itu lebih kecil dari 3/4. Lanjut yang B. 2/4 3/8. 2/4 dan 3/8 itu penyebutnya berbeda ya, maka kita samakan dulu. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 4 dan juga 8? Angka yang bisa dibagi 4 dan 8 yaitu 8, maka kita
jadikan per 8 semua. 2/4 kita jadikan per 8 dulu. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 4 itu dikalikan dengan 2. Penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 4 dikali 2 kan 8. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka 2/4 itu menjadi 4/8. Kemudian yang 3/8 tetap ya. Karena penyebutnya sudah per 8 ya, maka tinggal dikalikan 1 saja. 3 tetap ya, 3/8. Sekarang penyebutnya sudah sama, maka langsung kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya kan 4 dan 3. 4 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 3? 4 itu lebih besar daripada 3. Jadi 2/4 itu lebih besar daripada 3/8. Lanjut yang C, 3/4 2/6. Kita lihat penyebutnya ya, 4 dan 6, artinya berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 4 dan 6? Angka 12. Maka kita jadikan dulu penyebutnya per 12 ya. 3/4 sama dengan per 12 penyebutnya. 4 dikalikan berapa yang hasilnya 12? 4 itu dikalikan dengan 3. Penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya dikalikan 3. 3 dikalikan 3, 9. Maka 3/4 itu menjadi 9/12. Kemudian yang 2/6 kita jadikan per 12. 6 dikalikan berapa yang hasilnya 12? 6 dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 2 dikalikan 2, 4. Ini penyebutnya sudah sama ya, per 12 semua, maka langsung kita bandingkan pembilangnya. 9 kita bandingkan dengan 4. 9 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 4? 9 itu lebih besar daripada 4. Maka 3/4 itu lebih besar daripada 2/6. Lanjut nomor 2. Urutkan pecahan di bawah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita disuruh mengurutkan ya. Yang A 8/9, 4/9, 3/9, 7/9. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah pertama kita lihat penyebutnya sama ya, angka 9 semua. Maka langsung kita urutkan saja dari pembilangnya. 8, 4, 3, 7 yang paling kecil berapa? Yaitu angka 3. Maka yang paling kecil 3/9. Kemudian 4, 7, dan 8 yang paling kecil 4. 4/9. Kemudian 7 dan 8 itu yang paling kecil yaitu angka 7. Maka 7/9. Kemudian yang terakhir 8/9. Jadi urutannya 3/9, 4/9, 7/9, dan yang terakhir 8/9. Lanjut yang B, 3/4, 1/2, 2/8. Kita lihat angka penyebutnya 4, 2, dan 8, artinya berbeda ya. Maka kita samakan dulu ya penyebutnya agar lebih mudah mengurutkannya. Tiga per 4 kita jadikan per berapa? Angka berapa yang bisa dibagi dengan 4, 2, dan 8? Angka 8 ya, yang bisa dibagi 4, 2, dan 8 itu angka 8. Jadi 3/4 kita jadikan per 8 dulu. 4 dikalikan berapa hasilnya 8? 4 itu dikalikan 2.
Penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 2. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. Maka 3/4 itu menjadi 6/8. Kemudian yang 1/2 kita jadikan per 8 juga. 2 dikalikan berapa? Hasilnya 8. 2 itu dikalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 1 dikalikan 4, 4. 1/2 itu menjadi 4/8. Kemudian yang 2/8 kita jadikan juga per 8. Ini 2/8 sudah per 8 ya penyebutnya, maka tetap. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama ya, per 8 semua. Baru kita urutkan pembilangnya. Ini 6/8, 4/8, dan 2/8. Yang paling kecil yaitu angka 2 pembilangnya ya. 2/8 dulu, kemudian 4 ya, 4/8. Dan yang terakhir 6/8. Maka urutannya 2/8 itu tetap ya punyanya 2/8. 4/8 itu punyanya 1/2. Dan 6/8 itu 3/4. Maka urutannya dari yang terkecil yaitu 2/8, kemudian 1/2, dan yang terakhir 3/4. Lanjut yang C, 1/2, 2/5, 3/4, dan 4/5. Kita lihat dulu penyebutnya 2, 5, 4, dan 5. Ini berbeda ya, kita samakan dulu penyebutnya. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 2, 5, 4, dan 5? Kalau 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, tetapi tidak bisa dibagi 4 ya. Maka berapa? Kita jadikan per 20. 20 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 5. 20 juga bisa dibagi dengan 4 ya. Maka kita samakan dulu ya penyebutnya, per 20. 1/2 sama dengan per 20. 2 dikalikan berapa? Hasilnya 20. 2 dikalikan dengan 10. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10 ya. 1 dikalikan 10, hasilnya 10. 1/2 itu menjadi 10/20. Kemudian yang 2/5 kita jadikan per 20. 5 dikalikan berapa yang hasilnya 20? 5 itu dikalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 2 dikalikan dengan 4, hasilnya 8. 2/5 itu menjadi 8/20. Kemudian yang 3/4 kita jadikan juga per 20. 4 dikali berapa hasilnya 20? 4 dikalikan dengan 5. Pembilangnya juga dikalikan dengan 5. 3 dikalikan 5, hasilnya 15. 3/4 itu menjadi 15/20. Kemudian yang 4/5 juga kita jadikan per 20. 5 dikalikan berapa hasilnya 20? 5 dikalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan 4. 4 dikalikan 4, 16. 4/5 menjadi 16/20.
Kita lihat penyebutnya sudah sama semua ya, per 20 semua. Baru kita urutkan ya. Sepuluh per 20, kemudian 8 per 20, 15 per 20, dan 16 per 20. Kita urutkan dari yang terkecil. Di antara 10, 8, 15, dan 16 yang paling kecil angka berapa? Yaitu angka 8 per 20, baru kemudian 10 per 20, kemudian 15 per 20, dan yang terakhir 16 per 20. 8 per 20 itu punyanya 2 per 5. 10 per 20 sama dengan 1 per 2. 15 per 20 sama dengan 3 per 4. 16 per 20 sama dengan 4 per 5. Jadi urutannya dari yang terkecil yaitu 2 per 5, 1 per 2, 3 per 4, dan 4 per 5. Nomor 3, urutkan pecahan di bawah dari yang terbesar ke yang terkecil. A. 3 per 4, 2 per 5, 1 per 2, dan 17 per 20. Penyebutnya 4, 5, 2, dan 20. Ini berbeda ya, kita samakan dulu penyebutnya ya. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 4, 5, 2, dan 20? Yaitu angka 20 ya. Maka kita jadikan per 20 semua. 3 per 4 kita jadikan per 20. Empat dikalikan berapa hasilnya? 20. 4 itu dikalikan dengan 5. Maka pembilangnya juga dikalikan 5. 4 dikali 5 kan 20. 3 dikalikan dengan 5 hasilnya 15. Maka 3 per 4 menjadi 15 per 20. Kemudian 2 per 5 kita jadikan per 20. 5 dikalikan berapa hasilnya? 20. 5 dikalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 2 dikalikan 4. 5 dikalikan 4 kan 20. 2 dikalikan 4, 8. 2 per 5 itu menjadi 8 per 20. Kemudian 1 per 2 kita jadikan per 20 juga. 2 dikalikan berapa hasilnya? 20. 2 dikalikan dengan 10. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10. 1 dikalikan 10 hasilnya 10. 1 per 2 itu menjadi 10 per 20. Kemudian yang 17 per 20 tetap ya, karena penyebutnya sudah per 20. Kita lihat penyebutnya sudah sama semua ya, per 20 semua. Kemudian kita urutkan pembilangnya. Lima belas per 20, 8 per 20, 10 per 20, dan 17 per 20. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 15, 8, 10, 17 yang paling besar yaitu angka 17. Maka yang paling besar 17 per 20, kemudian 15 per 20, baru kemudian 10 per 20 ya. Dan yang terakhir 8 per 20. 17 per 20 tetap ya, punyanya 17 per 20.
Kemudian 15/20 itu sama saja dengan 3/4. 10/20 sama saja dengan 1/2. 8/20 sama dengan 2/5. Maka urutan dari yang terbesar yaitu 17/20, kemudian 3/4, kemudian 1/2, dan yang terakhir 2/5. Yang B, 7/8, 5/6, 11/12, dan 2/3. Ini penyebutnya berbeda ya, 8, 6, 12, dan 3. Angka berapa yang bisa dibagi dengan 8, 6, 12, dan 3? Kita coba penyebutnya dijadikan per 12. Kalau 12 dibagi dengan 8, tidak bisa ya. 12 dibagi dengan 6 bisa. 12 dibagi 12 bisa. 12 dibagi dengan 3 bisa, tetapi kalau 12 dibagi 8 tidak bisa ya. Maka kita cari lagi angka 24 yang bisa dibagi 8. Bisa ya, 24 dibagi dengan 8. Kemudian 24 dibagi 6 juga bisa, 24 dibagi 12 juga bisa, 24 dibagi dengan 3 juga bisa. Maka kita jadikan per 24. 8 dikali berapa hasilnya 24? 8 dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 3. 8 dikalikan 3 kan 24, 7 dikalikan dengan 3, 21. 7/8 itu menjadi 21/24. Kemudian 5/6 kita jadikan per 24. 6 dikalikan berapa hasilnya 24? 6 dikalikan dengan 4. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 4. 6 dikalikan 4 kan 24, 5 dikalikan 4, 20. 5/6 menjadi 20/24. Kemudian 11/12 kita jadikan per 24. 12 dikalikan berapa hasilnya 24? 12 dikalikan dengan 2. Kemudian pembilangnya juga dikalikan dengan 2. 12 dikali 2, 24. 11 dikalikan dengan 2, 22. 11/12 menjadi 22/24. Kemudian yang 2/3 kita jadikan per 24. 3 dikalikan berapa hasilnya 24? 3 dikalikan dengan 8. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 8. 3 dikali 8 kan 24. 2 dikalikan 8, 16. 2/3 ini menjadi 16/24. Ini penyebutnya sudah sama ya. Baru kita urutkan ya. 21/24, 20/24, 22/24, dan 16/24. Pembilangnya kita urutkan dulu ya dari yang terbesar. 21, 20, 22, dan 16 yang paling besar yaitu angka 22. Baru kemudian 21. Baru kemudian 20. Dan yang terakhir 16. 22/24 ini punyanya 11/12. Baru kemudian
21/24 itu sama dengan 7/8. Kemudian 20/24 itu sama dengan 5/6. Baru yang terakhir 16/24 itu sama dengan 2/3. Maka urutannya dari yang terbesar yaitu 11/12, 7/8, 5/6, dan yang terakhir 2/3.